Apakah hibah yang diberikan ibu boleh tidak adil dengan yang lain karena anak yang lain mungkin lebih memerlukan? Apa bedanya dengan hibah dari ayah? Hadiah yang diberikan ibu atau ayah kepada anak-anak hendaknya adil kepada anak-anak. Adapun kalau perbedaan pemberian tersebut karena kebutuhan maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Sebagai contoh anak SMA dia butuh motor, kita belikan motor. Anak TK ya jangan dibelikan motor ya. Karena dia tidak butuh apa? Tidak butuh motor. Anak sekolah ini kuliah dia butuh biaya, kita berikan kos-kosan. Ini kan biaya semua, sebenarnya itu pemberian. Tapi itu berkaitan dengan kebutuhannya. Anak kita yang masih kecil, maka tidak perlu kita berikan. Tetapi kalau sudah sampai tahapan kita belikan rumah, dan itu di luar di luar kebutuhan sang anak, kita berikan dia rumah, maka harus anak kita yang lain kita belikan juga apa? Rumah. Kalau tidak, maka kita tidak adil. Dan ini pernah terjadi, saya pernah ditanya. Jadi Ustadz, kakak saya dibangunkan rumah oleh orang tua. Saya tidak dibangunkan rumah. Kemudian setelah bangunkan rumah untuk kakak saya, orang tua saya meninggal. Sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Kakaknya yang dapat. Ini tidak adil seperti ini. Ya tidak adil. Nah kalau kita mau anak kita butuh rumah, kita bangunkan rumah, tapi atas nama kita. Bukan atas nama sang anak. Sehingga tatkala kita meninggal tetap jadi harta warisan. Paham? Kalau enggak kita bangunkan juga buat anak kita meskipun dia kecil, kita sudah siapkan ini untuk dia nanti kalau sudah besar. Karena pemberian hadiah tanpa keadilan maka ini kezaliman. Waktu Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu diberi hadiah oleh bapaknya Bashir. Kemudian bapaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar Nabi menjadi saksi atas pemberian hadiah tersebut. Maka Nabi bertanya, "Aqulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man?" Apakah seluruh anak-anakmu sudah kau berikan hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir bapaknya, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, idzan la ushidu alal jawr. Kalau gitu saya tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Ini kezaliman. Kata Nabi, i'dulu baina auladikum. Adilah engkau di antara anak-anakmu. Ayasurruka anna kulla auladika fi birrika sawaan. Apakah kau suka anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu? Kata Bashir, iya kalau begitu adilah di antara mereka. Bahkan saya mengalami perkara yang sangat sensitif. Ya ikhwan antum kalau punya anak nanti antum adil. Jangankan dalam pemberian, dalam kasih sayang. Ya. Kalau satunya antum cium, yang lain juga antum cium. Satunya antum peluk, yang lain juga antum peluk. Nanti di antara anak-anak antum ada yang cari muka memang, peluk-peluk antum terus. Ya sudah, biarin dia peluk-peluk antum, antum juga peluk yang lainnya. Karena yang lain nanti akan melihat anak-anak sangat sensitif dalam masalah ini. Terjadi kecemburuan di anak-anak. Jadi, bukankah kakak-kakaknya Yusuf cemburu kepada Yusuf? Kenapa? Mereka merasa Nabi Yakub lebih sayang kepada siapa? Yusuf. Ahabbu ila abina minna. Yusuf dan Benyamin lebih disukai daripada kita. Ya, apalagi pemberian. Sangat menimbulkan kecemburuan. Dan ini akhirnya menjadikan anak-anak tidak berbakti kepada kita. Maka, saya ingatkan sebagai orang tua hati-hati. Ya. Kalau memberikan kepada anak semuanya dikasih. Anak saya ya umur 5 tahun waktu saya cium-cium adiknya umur 2 tahun dia protes. Dia bilang, "Abi," anak saya Zainab, "Abi kenapa Habibah Abi cium-cium Zainab kok enggak dicium?" Saya bilang sama anak saya yang umur 5 tahun, "Zainab, kamu dulu waktu kecil juga Abi cium-cium. Kamu enggak ingat. Sekarang gantian." Oh, baru dia ngerti. Tapi dibilangin. Karena dalam anak itu ada kecemburuan yang luar biasa. Kalau kita lihat satunya senyum, satunya kita marahin, satunya tidak pernah kita marahin, itu akan menjadi catatan bagi mereka. Itu catatan bagi mereka. Terkadang kita harus perhatikan kepada salah seorang anak karena dia punya kekurangan. Itu harus kita jelaskan sama kakaknya. Sayang, ini adikmu sakit, jadi ibu harus lebih perhatian banyak. Kamu intinya jangan cemburu lah. Saya perhatikan adikmu karena adikmu sakit, sementara kau sehat. Kau bantulah ibu perhatikan dia. Karena kalau dilihat kita perhatian sama dia, lama-lama dia cemburu. Kenapa sih adik diperhatikan terus? Padahal adiknya lagi sakit, butuh perhatian khusus. Wallahu a'lam bishawab.